Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Siswi Aulianin 1201122138, Program Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dipimpin oleh dosen pengampu Nurdiansyah MPD. Soal pertama yaitu jelaskan kontribusi atau sumbangan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan mahasiswa studi program pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Jawabannya itu untuk menunjukkan arah, tujuan pada moral yang akan diharapkan dalam terrealisasi di kehidupan bermasyarakat setiap harinya untuk mencapai suatu keadaan yang mufakat, menciptakan sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum dan mengutamakan musyawarah. Selanjutnya yaitu agar mahasiswa dapat mengembangkan karakter manusia Pancasilais dalam pemikiran, sikap, dan tindakannya, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang ada dalam lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara, melalui sistem pemikiran yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan nilai-nilai dalam Pancasila. Selanjutnya yaitu membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan terhadap tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguat masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila untuk mampu berinteraksi dengan dinamika eksternal dan internal masyarakat bangsa Indonesia. Nomor 2, apa target saudara pasca mendapatkan materi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Hubungkan dengan komitmen upaya pemberantasan korupsi. Jawabannya yaitu dengan mencari, memperoleh, memberikan data ataupun informasi, dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi. Sebagai mahasiswa, kita adalah kontrol sosial. Mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, serta mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Selanjutnya pertanyaan ketiga, kewarganegaraan di Indonesia terkait dengan keberagaman, hubungan antar agama, suku, ras, dan antar golongan. Cari satu kasus, uraikan kasus tersebut, dan berikan pandanganmu terkait keberagaman di Indonesia saat ini. Jawabannya yaitu Indonesia merupakan negara yang beragama. Indonesia memiliki suku bangsa, adat istiadat, budaya, dan ras yang berbeda-beda yang tersebar di wilayah Indonesia. Namun, keberadaan tersebut terus diuji dengan terjadinya konflik di berbagai daerah. Konflik tersebut tak heran menimbulkan korban jiwa, luka-luka, dan harus mengungsi di suatu daerah. Salah satu contoh kasusnya ialah konflik Ambon. Konflik Ambon di Maluku ini merupakan kasus terbesar dan terburuk yang terjadi di Indonesia setelah reformasi, di mana telah menghilangkan sekitar 10.000 nyawa. Konflik Ambon ini berlangsung pada 1999 hingga 2003. Dalam konflik tersebut tercatat ribuan warga meninggal, ribuan rumah termasuk fasilitas ibadah dan tempat umum juga terbakar. Bahkan ratusan ribu warga harus meninggalkan rumahnya untuk mengungsi dan meninggal Maluku atas konflik tersebut. Konflik Ambon ini berlangsung selama 4 tahun. Penyebabnya yaitu perbedaan antara individu ataupun antar golongan. Namun penyebab utamanya adalah ketidakstabilan ekonomi, politik secara umum di Indonesia setelah Soeharto tumbang, dan rupiah mengalami devaluasi selama dan seusai krisis ekonomi di Asia Tenggara. Pandangan saya terhadap kasus ini adalah sangatlah kejam dan miris. Bukankah Indonesia merupakan Bhinneka Tunggal Ika? Kita berbeda-beda namun satu tujuan. Tujuan kita sama, yaitu membangun Indonesia agar lebih maju. Mengapa tidak adanya kita membicarakan secara musyawarah? Bukankah musyawarah dan demokrasi adalah suatu hal dari bangsa Indonesia? Lantas, mengapa kita tidak melakukannya? Banyak orang yang tidak bersalah yang menjadi korban karena hanya ego kita sendiri saja. Jika kita bersatu dan berpikir dengan maju, pasti semuanya akan baik-baik saja dan tidak akan terjadi masalah yang begitu besar. Yang keempat yaitu, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau. Dengan demikian, sering dikatakan Kepulauan Nusantara. Pertanyaannya,
upaya-upaya apa yang harus dilaksanakan dalam rangka sosialisasi pengembangan wawasan Nusantara tersebut. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga wawasan Nusantara yaitu yang pertama, memiliki sikap yang disiplin. Karena dengan sikap disiplin kita dapat menjaga wawasan Nusantara kita. Yang kedua, menaati peraturan yang berlaku di lingkungannya. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya, ataupun dilarang mengganggu sesuatu yang ada di lingkungan tersebut. Yang ketiga, mampu bekerja sama dengan orang lain, seperti mengadakan kegiatan gotong royong, ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat yang lainnya. 4. Menerapkan toleransi terhadap perbedaan yang ada. 5. Mengutamakan persatuan dengan membina kerukunan. 6. Mengoptimalkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan kita bersama. Pertanyaan yang kelima, sebutkan bentuk-bentuk hubungan antar negara dan warga negara, serta kemukakan pula hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan negara dengan warga negaranya itu yang pertama, memperkenalkan budaya bangsa. Hubungan emosional yang kuat antara negara dan warga negaranya akan membentuk rasa cinta tanah air. Rasa inilah yang mendorong warga negara bangga dengan segala hal yang berasal dari negaranya. Secara tidak sadar, mereka akan sangat loyal dengan segala produk rumah tangga yang berasal dari produk dalam negeri. Yang kedua, taat aturan negara. Warga negara yang telah memiliki emosional yang sangat kuat dengan negaranya akan memberi kepercayaan yang tinggi kepada negaranya. Setiap aturan negara dipercaya memiliki manfaat untuk mengatur hubungan berbangsa dan bernegara. Karena itulah ia akan berusaha sebisa mungkin mematuhi aturan negaranya. 3. Berusaha mengharumkan nama negara. Hubungan emosional yang kuat antara negara dan warga negaranya akan memacu pengharuman nama baik. Warga negara yang baik akan selalu jaga kelakuannya dalam bermasyarakat, baik di wilayahnya maupun di luar negeri. Selain itu, ia juga akan terus belajar dan berlatih agar dapat memberikan prestasi yang membanggakan negaranya. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintah pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi, warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 yang menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi. Yang kelima, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Baiklah, sampai di sini jawaban saya untuk ujian akhir semester pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan pada video saya. Semoga video tersebut bermanfaat. Dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.